Renungan Harian Sabtu 27 November 2021 bersama saya Suster Inosensia KSCC dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan penuh belas kasih, ketika Engkau memilih ke-12 rasul, terlebih dahulu Engkau berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami agar dalam memulai tugas, dalam setiap peristiwa hidup, kami tetap berdoa supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi peristiwa-peristiwa hidup, baik suka maupun duka. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Bab 21 ayat 34 sampai 36. Dimuliakanlah Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, umat Allah yang dikasihi Tuhan. Saya masih ingat ketika saya masih remaja, setelah tamat SMP dan SMU, tinggal di kampung dan menjadi anggota mudika di paroki. Anak mudika yang hadir di gereja bisa dihitung. Jika gereja penuh, maka umat yang hadir berkisar 200-an orang, paling tinggi kolekte 300.000 per minggunya. Di paroki ini biasanya pastor paroki melarang misa syukur diadakan hari Sabtu. Apa ada yang salah dengan misa syukurnya hari Sabtu? Tentu saja tidak ada yang salah. Yang salah adalah selesai misa syukur akan dilanjutkan dengan pesta. Anak remaja atau muda-mudi menghabiskan waktu semalaman dengan berdisko dan berdansa, termasuk saya pada masa itu. Tentu saja dalam pesta ini akan keluar minuman tradisional seperti moke dan tuak. Namanya minuman tradisional, tapi kadar alkoholnya tinggi dan pada akhirnya memabukkan. Di daerah saya, pesta itu berarti dansa, menari, dan minum bahkan hingga larut. Apakah tidak ada yang mabuk? Tentu saja akan ada. Yang menjadi masalah bukan yang mabuk saja, tetapi bagaimana keesokan harinya, yakni hari Minggu, gereja menjadi sepi. Kemana sebagian umat atau anak remaja dan mudika tadi? Siapa yang tidak suka pesta? Pesta membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan pesta, tetapi yang salah adalah bagaimana dalam pesta itu manusia menjadi lupa diri. Itulah sebabnya Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Orang yang mabuk pasti tertidur, dan orang tertidur tidak mungkin bisa berjaga-jaga, apalagi berdoa. Inilah yang diperingatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa
berjaga-jaga agar hati kita jangan condong pada kejahatan. Hati adalah pusat perjumpaan kita dengan Tuhan dalam doa. Apabila hati kita baik, maka baik jugalah segala sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Menjaga hati sebagai tempat perjumpaan dalam doa dengan Tuhan tidaklah mudah. Doa mungkin terkadang menjadi dangkal dan kering, tetapi kita harus tetap setia dan berjaga-jaga. Dalam doa, kita bukan hanya bertemu dengan Tuhan, tetapi juga dengan diri kita yang terdalam, diri kita yang tidak dikenal orang, atau mungkin diri kita yang kita tolak. Berdoalah, ya berdoalah, karena doa adalah pondasi hidup beriman. Doa adalah pondasi hidup. Saya tidak pernah bosan memberi perumpamaan bahwa doa itu seperti pondasi dari sebuah bangunan. Secara spontan, orang pasti mengalami bangunan itu dan mengagumi bangunan itu dari tampak luarnya. Orang jarang langsung memuji pondasinya. Mengapa? Karena pondasi bangunan tersebut tersembunyi dan tertanam dalam tanah dengan kedalam dan kekuatan sesuai dengan tinggi bangunan tersebut. Padahal sesungguhnya pondasi bangunan itulah penentu kekokohan bangunan itu dan bukan kemegahan yang nampak dari luar. Itulah doa. Doa itu sesuatu yang tidak nampak tetapi membuat orang mampu bertahan dalam segala kesulitan dan penderitaan. Doa mampu membuat orang berdiri dengan kokoh dalam iman menghadapi penderitaan yang mungkin akan menerpanya. Karena doa, kita melewati masa-masa sulit yang dihadapi dunia melawan pandemi COVID-19. Orang yang tidak berdoa akan mudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya hari ini Yesus menekankan pentingnya doa. Banyak jalan ke Roma. Begitu juga dalam gereja Katolik, banyak cara orang bertemu dengan Tuhan. Ada yang khusus dan kusuk berdoa di depan Bunda Maria. Ada yang berdoa kepada Santo Yosef sebagai cerminan orang yang tulus hati dan taat, dan ada yang bahkan pergi ke Sendang Sono, ke tempat wisata rohani, hanya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 8 Desember 2021, Paus Fransiskus mengajak kita seluruh umat Katolik untuk secara khusus menghormati Santo Yosef, pelindung gereja kudus. Paus Fransiskus sangat tinggi berdevosi kepada Santo Yosef. Ketika dunia melanda kita oleh COVID pandemi, dalam kesulitan inilah kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk banyak berdoa dan memohon perlindungan Santo Yosef dan mengajak kita untuk semakin banyak berdevosi kepada Santo Yosef. Dosa yang dikatakan Yesus pada Injil hari ini bukanlah dosa yang jelas-jelas melawan hukum Tuhan, seperti pembunuhan, korupsi, pemerasan, dan sebagainya. Dosa hari ini berwujud pesta, kenikmatan kedagingan, hal-hal yang nampaknya biasa bagi manusia, tetapi di dalam iblis telah berubah wujud, berupa alkohol, narkoba, kecantikan, relasi, dan banyak hal lain. Semua hal inilah yang mampu membuat hidup manusia lengah dan jatuh dalam kemunafikan, hingga harus berganti berbagai macam topeng sesuai keadaan dan pada akhirnya kehilangan jati diri dan semakin terseret dalam dosa. Mari mengakhiri tahun liturgi ini dengan niat-niat yang baik agar besok kita memasuki masa Advent pertama dengan semangat baru dalam pengharapan akan penyertaan Yesus Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kita
menanti kelahiran Yesus dalam palungan hati yang suci dan penuh sukacita. Selamat memasuki masa penantian dengan banyak berbuat baik dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik dan penuh belas kasih, bantulah kami agar dalam masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, kami semakin diberi kesempatan untuk setia dan taat mengisi diri kami lewat berdoa dan bersyukur. Jauhkanlah kami dari segala tawaran-tawaran yang membuat kami jatuh dalam dosa. Semoga masa-masa penantian atau Advent ini kami lebih banyak merenung dan menerima Yesus dalam palungan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.